warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. La nabi wala rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah taala. Berikut kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan antum bersama guru kita informasikan untuk antum yang ingin langsung menelpon di telepon silahkan ke 0811-755-0606 seperti biasa, bukan di telepon WhatsApp. Dan untuk antum yang tidak bisa menelpon atau tidak berkesempatan, silahkan mengajukan pertanyaan di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama dengan mengetikkan nama, asal, dan juga langsung ke poin pertanyaan. Dan untuk pertanyaan waris, harusnya menelpon di nomor 0811-755-0606. Dan kita ingatkan juga untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya. Baik. Pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan mohon izin kepada Ustadz untuk kita bacakan langsung pertanyaan pertama di WhatsApp kita yang udah masuk untuk hari ini. Mohon izin Ustadz. Silahkan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya membeli emas di toko emas yang penjualnya memberikan harga jual emasnya itu sekarang per gramnya 1.200.000 Ustadz. Tetapi itu belum termasuk harga upah yang mana per gramnya diambil Rp200.000. Apakah harga upah tersebut sah dalam jual beli emas Ustadz? Dan saya kemarin membeli emasnya seberat 2,71 gram. Jazakallahu khairan Ustadz. Upah apa? Upah per gramnya Ustadz katanya. Upah dari emas ini Ustadz. Upah apa? Tidak dijelaskan Ustadz. Cuman dia mengatakan ada upahnya Ustadz. Saya nggak bisa jawab apa maksudnya. Baik. Nah, untuk antum yang punya pertanyaan ini silahkan langsung saja menelpon di 0811-755-0606 biar diketahui apakah upah pengerjaan atau upah apa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Ana pinjam uang ke bank BSI atau bank syariah untuk bangun tempat usaha dan tidak ada bunga sama sekali Ustadz. Setiap pembayaran sampai dengan lunas. Pembayaran dibayar flat atau sama nominalnya sampai dengan lunas. Apakah ini diperkenankan Ustadz? Nah. Bila terlambat ada pertambahan? Tidak disampaikan di sini Ustadz. Cuman bayarannya flat sampai akhir. Tidak ada bunga sama sekali katanya Ustadz. Bila tidak ada keterlambatan dikenakan sanksi, asalnya boleh. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dari pertanyaan saudara kita mengenai pinjaman ke bank syariah yang tidak ada bunga dan pembayarannya flat sampai akhir ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606 yang ingin bertanya langsung.
Pertanyaannya insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru kita, Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana punya uang yang sering dipinjam oleh teman. Setiap kali pengembalian, pinjaman itu selalu diberikan lebih. Jumlah lebihannya itu tidak tentu Ustaz. Dan teman ini minjam sampai berkali-kali. Apakah poin ini termasuk riba Ustaz? Nah. Bila tidak ada persyaratan, hukum asalnya boleh. Nah. Kalau ada persyaratan diberikan penambahan, maka tidak boleh. Tadi dipinjamkan kalau dia tidak mensyaratkan ada pertambahan, dan yang meminjam ketika membayar lunas dia lebihkan. Hukum asalnya boleh. Nah. Ini juga dijelaskan tidak ada persyaratan Ustaz. Tidak ada persyaratan apa-apa katanya Ustaz. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu juga telepon antum di 0811-755-0606 yang ingin bertanya langsung melalui telepon ya. Bukan di telepon layanan WhatsApp kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga juga tim senantiasa dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz. Ustadz, bolehkah saya menjualkan tanah dari janda yang sudah tua, yang tidak memiliki anak dan suaminya sudah meninggal? Tetapi saya tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum. Dan apakah saya harus mengetahui latar belakang pemilik sebelum menjualkan tanah tersebut Ustadz? Wallahu a'lam. Kalau tanah atas nama pemiliknya, ya boleh Anda jualin. Tapi kalau bukan atas nama pemiliknya, di sertifikat atau digiring, perlu Anda tanyakan. Nah. Baik. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya barangkali untuk yang bertanya. Dari pertanyaan yang menjualkan tanah seorang janda ini harus diketahui pemiliknya. Jika sudah diketahui tidak masalah untuk dijualkan. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Bagaimana hukumnya Ustadz bagi seorang istri yang hanya diberikan kartu kredit oleh suami untuk belanja kebutuhan bulanan rumah tangga Ustadz? Nah Ustadz. Kalau kartu kredit dari bank riba, tentu istri tidak mau suaminya akan dimurkai oleh Allah Jalla fi'ula, akan menjadi musuh utama Allah. Allah ajak perang tanding melawan dirinya. Maka wajib bagi istri untuk menasihati suami dan menolak kartu kredit tersebut. Tapi kalau kartu kreditnya tidak ada pertambahan bunga ribanya, baik denda keterlambatan atau provisi atau apapun, berapa yang dipakai hanya segitu yang akan dibayarkan oleh suami Anda, dan pun tidak ada denda keterlambatan bila membayar melebihi tempo waktu yang disepakati, maka hukum asalnya boleh. Wabillahi taufik. Kalau Anda ragu, lebih baik minta kartu debit. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada ibu barangkali yang bertanya untuk persoalan belanja bulanan yang hanya dibekali dengan kartu kredit oleh suaminya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah mau bertanya Ustadz. Ustadz, seperti apa hukum menjadi volunteer Ustadz? Bolehkah menjadi volunteer tapi dari sebuah yayasan atau lembaga non-muslim yang memasarkan produk-produk atau memasarkan produk-produk dan program-program non-muslim? Nah, Ustaz. Programnya apa? Lembaga non-muslim katanya Ustaz. Dia jadi volunteer, bolehkah bekerja atau menjadi volunteer di sana? Programnya itu apa? Tidak dijelaskan Ustaz, cuman program-program dan produk. Iya. Tidak disampaikan di sini Ustaz. Saya tidak bisa jawab. Baik. Untuk antum yang bertanya persoalan ini, langsung saja ke 0811-755-0606 untuk langsung bertanya.
seperti apa produk yang dipasarkan dari lembaga atau yayasan non-muslim ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, di desa kami ada acara ruwatan Ustadz. Bulan Asyura, setiap warga dipungut iuran sebesar Rp20.000. Kami memberi tapi dengan niat taat pemerintah, bukan niat membantu acara mereka. Seperti apa hukumnya Ustadz? Nah. Ruwatan acara kesyirikan, maka bila pemerintah memaksa Anda ikut serta dalam acara kesyirikan, bagi Anda haram mentaatinya. Nabi mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Khalik pencipta. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita. Di pertanyaan acara yang mengandung unsur kesyirikan dan itu menyumbang ya, yang diwajibkan oleh pemerintah, kita tidak mesti taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nasihat bersama untuk kita dan juga ilmu untuk bersama yang menyimak program ini di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah yang sedang menyimak dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz, qadarullah kedua orang tua atau mertua dalam tanda kurung Ustadz masih berkecimpung dalam usaha yang bersinggungan dengan riba dan sebagai anak masih belum berhasil membujuk untuk berhenti. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana status makanan dan minuman atau hal-hal yang kami manfaatkan jika berkunjung ke rumah orang tua? Bahkan orang tua kami terkadang membawakan bekal ketika kami akan kembali ke perantauan. Sedangkan kami tahu apa yang kami manfaatkan dari hasil usaha yang masih bersinggungan dengan riba. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Seperti apa persinggungannya? Tidak dijelaskan juga Ustaz. Cuman beliau bilang masih bersinggungan dengan riba Ustaz. Saya tidak bisa jawab. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya barangkali untuk antum yang mau bertanya lebih detail akan ditanyakan oleh guru kita, sebaiknya langsung menelpon di 081175500606 biar langsung dijawab dan juga jelas maksud pertanyaan dan juga jawabannya akan disampaikan nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dalam akad wakalah bolehkah wakil mengatasnamakan barangnya dengan tokonya sendiri atas persetujuan yang mewakilkan, seperti akad dropship di marketplace dengan izin dulu kepada penjual pertama Ustaz? Nah, akad wakalah konsekuensinya resiko ditanggung oleh muwakil. nah, Dalam kasus dropshipper, apakah pemilik barang menanggung risiko barang? Tentu tidak. nah. Kalau tidak, nggak ada namanya wakalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai akad wakalah ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pemirsa kita yang menelpon di telepon WhatsApp, ini sebaiknya kita langsung atau antum langsung saja menelpon ke nomor yang sama tapi bukan di layanan telepon WhatsApp ya, di 081175500606 biar langsung dijawab oleh guru kita untuk pertanyaan yang antum sampaikan nanti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum bisnis afiliasi Ustadz? Jadi saya hanya memasarkan produk orang lain, kemudian jika orang tersebut membeli barang yang saya pasarkan melalui link khusus, maka saya akan mendapatkan komisi. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Nah. Bila yang Anda linkkan tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak mengiklankan perempuan yang buka aurat, barangnya bagus, kemudian tidak ada musik dalam iklannya, hukum asalnya boleh. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Pertanyaan dari saudara kita mengenai
bisnis afiliasi ini ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, dan jika itu terpenuhi semuanya, insya Allah dibolehkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811 755 0606. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana bekerja di lembaga pendidikan swasta, Ustadz. Di sekolah kami banyak karyawan yang belum memiliki NUPTK. Sedangkan dalam penerimaan honor BOSP, karyawan harus memiliki NUPTK tersebut agar mendapatkan honor merata. Maka kepala sekolah meminta keriduan ana untuk dapat membagikan honor ana ke karyawan yang lain yang belum memiliki NUPTK tersebut. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Syukran jazakallah khairan, Ustadz. Kalau Anda ridho ya boleh. Nah, Kalau Anda tidak ridho ya tidak. taib. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustadz. Taib, semoga menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi oleh saudara kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mau bertanya, apakah hukum menjajakan makanan atau minuman dengan menggunakan suara melodi yang digabungkan dengan suara manusia sebagai sarana untuk menarik minat pembeli? Dan bagaimanakah status uang yang didapatkan, halal ataukah haram, Ustadz? Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan melodi itu? Kalau melodi itu adalah suara irama yang keluar dari suara alat musik, Naam. ya, tentunya ini adalah suara alat musik dan hukumnya haram. Maka ketika Anda menjajakan, maka Anda ikut menjajakan sesuatu yang haram di masyarakat. Kalau orang tidak ada membeli, Anda sudah berdosa karena membuat masyarakat mendengarkan musik yang haram. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai usaha yang memakai gabungan suara manusia dan melodi ya. Jika itu suara alat musik, ini tidak dibolehkan. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebaiknya untuk antum yang ingin lebih jelas pertanyaannya, silakan langsung ke 0811 755 0606 biar lebih jelas juga jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Dan ingat, lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi dan mematikan saja pesawat televisinya. Lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apabila kurir mengantar barang, apabila kurir mengantar barang, Ustadz, qadarullah, barang terjatuh di jalan. Apakah kurir ini wajib mengganti barang tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan dari Ummu Abdillah di Makassar, Ustadz. Tergantung penyebab jatuhnya. Apakah ada unsur keteledoran, kelalaian dari dia atau tidak. Bila tidak, semuanya sudah sesuai standar. Qadarullah, ditabrak dari belakang oleh mobil sehingga dia jatuh, pun barang jatuh, hukum asalnya dia tidak mengganti. Wabillahi taufiq. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Ummu Abdillah di Makassar ya mengenai kurir yang jatuh barangnya ataupun qadarullah jatuh, ini tidak wajib mengganti jika sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di marketplace ataupun di tempat yang dipesan tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya usaha kredit barang insya Allah secara syar'i, Ustadz. Akadnya tidak ada denda keterlambatan dan saya sudah akad jual beli handphone dengan orang yang mau kredit handphone tersebut dengan dicicil selama 6 bulan pembayaran. Tetapi bulan pertama dia tidak bayar. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil HP tersebut kembali, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Anda hanya boleh mengambil hak Anda, yaitu uang, bukan HP. Makanya sebaiknya dari awal Anda minta barang jaminan, sehingga barang jaminannya bisa Anda eksekusi, Anda jual, uangnya Anda ambil untuk nutupi hutangnya dia, kepada sisanya berikan kepada dia. Baik.
Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita yang punya usaha kredit syar'i insyaallah ya. Apalagi untuk handphone ini mesti dijelaskan seperti apa ketentuannya dari awal dan juga harus ada barang yang dijaminkan. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, harta sudah sampai nisab di Ramadan tahun ini. Bolehkah mengeluarkan zakatnya dicicil tiap bulan sampai Ramadan tahun depan untuk saudara kita yang kekurangan? Syukran Ustaz. Boleh. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pertanyaan saudara kita dan jawaban dari guru kita. Untuk harta yang sudah sampai nisab ya, boleh dicicil insyaallah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, beberapa pekan lalu Ana mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp600.000 Ustaz. Tapi setelah Ana cek di website resmi, ternyata salah satu syarat yang berhak menerima itu gaji maksimal 3,5 juta. Sedangkan gaji Ana lebih dari itu. Di website tersebut juga tertulis, jika menerima dana tapi tidak masuk kriteria sesuai syarat, maka wajib mengembalikan ke kas negara. Ana sudah berusaha bertanya ke akun resmi BPJS Ketenagakerjaan dan membuat laporan di website pengaduan Kemnaker, tapi tidak ada jawaban Ustaz, pasti. Tidak ada jawaban pasti, bahkan sekarang tidak ada balasan lebih lanjut. Haruskah dikemanakan uang tersebut Ustaz? Bolehkah disedekahkan atau seperti apa Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Tinggal Anda cari tadi nomor rekening negara. Kalau tidak ada ya Anda berikan ke fakir miskin. Suatu saat Anda dihubungin, Anda bayar lagi ke rekening negara. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan sepertinya kita ada telepon, kita coba terima di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Muafan di Bekasi. Iya, Umafa di Bekasi, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya ada yang utang pulsa atau token itu boleh nggak ya? Usaha pulsa dan token seperti apa bentuk usahanya? Oh ya, jasa gitu. Seperti apa mekanismenya? Jadi kayak Kalau misalnya saya- Bu, misalnya mau beli token 100.000, saya jual harganya jadi 102 gitu, tapi dia bayarnya besok pagi gitu. Yang kalau bayar besok pagi khawatir ini tergabung akad pinjaman dengan jasa. Kalau dia kayak bawa uang ke Anda, tolong bayarkan listrik saya, ini uang 100.000-nya, ini fee-nya 2.000. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau besok pagi berarti Anda pinjamkan dia uang 100.000 rupiah. Bila akad pinjaman Anda gabungkan dengan akad upah 2.000, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq. Nah, Taib, Umafa, itu saja? Oh, berarti untuk token dan sama pulsa sama ya begitu? Ya, Baik Baik. Ustaz, jazakallah khair. Ya. Taib, jazakallah khair untuk Umafa di Bekasi yang sudah bertanya langsung di 0811755606 kepada guru kita untuk kesempatan hari ini. Dan untuk antum yang ingin bersoal jawab langsung juga seperti Muafa di Bekasi, silahkan ke nomor yang sama biar lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawabannya akan diterima nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu juga telepon antum di nomor yang sama. Kita jawab dulu pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum menerima uang sebagai hadiah dari pemerintah yang diberikan bertepatan dengan hari kemerdekaan negara? Hadiah tersebut merupakan tanda sukacita pemerintah dalam merayakan hari tersebut, Ustaz. Nah, kalau Anda fakir miskin, ambil saja. Walaupun tidak fakir miskin, kalau Anda ingin menarik
pajak Anda yang dizolimi diambil oleh negara, ya ambil saja. Nah. Taib. Taib, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menyambung dari pertanyaan emas tadi Ustaz. Hukumnya beli emas kadar 70% dia Ustaz. Dia beli emas kadarnya 70% di toko emas. Harga per gramnya 1.200.000. Tetapi belum termasuk upah pengerjaan katanya Ustaz. Upah pengerjaan untuk membentuk emas tersebut menjadi perhiasan gelang, cincin atau kalung. Dan upahnya ini per gram itu Rp200.000. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Naam. Dia membeli emas yang sudah jadi atau emas masih berbentuk logam mulia, berbentuk batangan. Tidak disampaikan di sini Ustaz, tapi katanya untuk upah pengerjaan 200, upahnya itu dibentuk gelang, cincin atau kalung. Yang dia beli ini sepertinya belum dibentuk Ustaz, karena ada upahnya. Tidak tahu, seluruhlah dia tanya. Baik. Ya, kalau sudah jadi mana ada upah lagi? Dia jual emas, ya jual emas. Naam Ustaz. Tapi kalau dia bawa, dia beli umpamanya, Pak, saya beli emas batangan 3 gram. Ya. Mana Pak? Ini dikasih. Pak, tolong buatkan cincin. Ya, Nah. tidak ada masalah. Baik. Atau dia datang, Pak, saya mau beli cincin ini. Ini cincin ini 2,7 gram. Buat asalnya dari 3 gram, kemudian biaya upahnya sekian. Ya. Nah. Ya, tidak perlu lagi dia bilang biaya upah. Dia tinggal harga emas. Sudah Baik. berbentuk cincin atau gelang. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya. Dan sebaiknya untuk antum yang mau jelas persoalan ini, untuk bertanya silakan ke 0811 755 0606 seperti Ummu Afa di Bekasi tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank syariah Ustaz, yang di dalamnya masih ada praktek-praktek riba dan syubhat? Ustaz, mohon solusinya. Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau Anda bekerja di bank syariah dan akad-akad yang tidak sesuai syariat Anda perbaiki, Anda berjuang untuk kemurnian syariahnya, maka selain mendapatkan gaji yang halal, Anda pun berpahala memperbaiki institusi yang membawa nama syariah yang sesuai dengan syariah yang benar. Tapi kalau Anda hanya bekerja untuk mendapatkan gaji dan diam saja dan tidak belajar syariat Allah yang benar, maka Anda tentu terkena dosanya. Billahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita yang bekerja di bank syariah ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan solusi untuk yang bertanya, juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali mengingatkan untuk antum yang mau menelpon di 081175500606 itu di pesawat telepon, di nomor telepon ya, bukan di telepon layanan WhatsApp kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, di rumah Quran yang saya bina sejak Januari 2025, saya membuat akad dengan wali santri bahwa mereka diwajibkan mencicil biaya sewa tempat yang akan dibayarkan pada Oktober 2025 nanti dengan nominal 15.000 per bulannya Ustadz. Namun sekarang saya ingin membuat akad yang baru dan berlaku pada bulan Agustus. Apakah dana cicilan yang sudah disetor dari Januari sampai Juli harus dikembalikan karena akadnya berubah, atau boleh digunakan dalam tanda kurung semisal untuk kebutuhan lain, asalkan dengan persetujuan para wali Ustaz? Nah. Tidak boleh mengubah akad kecuali mereka setuju. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Iya, mau nanya nih di Bekasi saya. Iya, silakan Bapak yang di Bekasi. Iya, saya mau nanya nih, kan ini Agustusan biasa ya di sekitaran perumahan tuh dipintain uang buat perlombaan gitu ya, Ustaz ya? Iya. Halo, Ustaz. Halo. Iya.
ya biasa kan di perumahan itu dipintain uang iuran Agustusan ya. Mhm. Nah itu kan judi ya Ustaz ya, kalau itu ya. Halo, terus kalau memang saya ngasih nih, ya, terus anak saya misalnya juara nggak dikasih hadiah gitu, itu hukumnya apa tuh Ustaz? Nah, Ustaz. Misalkan juara tapi nggak saya ambil hadiahnya gitu, tapi saya iuran tetap bayar gitu, iuran Agustusan gitu Ustaz. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa bi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh menerima hadiah kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Bila untuk tarik tambang, makan kerupuk, dan yang tidak masuk kriteria 3 jenis perlombaan yang dikatakan Nabi, tidak boleh memberikan hadiah. Tidak boleh juga ikut dalam kegiatan perlombaan tersebut. Kalau ikut tentu terkena dosa melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memberikan dana untuk hadiahkan dan kegiatan tersebut bagian dari berbuat dosa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik. Nah, Taib, Bapak yang di Bekasi itu? Halo, Taib. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita yang di Bekasi mengenai perlombaan 17 Agustusan ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban untuk kita bersama dan 17 Agustusnya juga akan menjelang. Semoga kita bisa menjaga hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Mau bertanya Ustadz. Ustadz, apakah dana syubuhat, haram atau riba boleh digunakan untuk membayar pajak kendaraan Ustadz? Syukron Ustadz. Tidak boleh, karena Anda berarti mendapat manfaat dari hal tersebut. Nah. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut, terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Aku Ustaz dengan Abu Ikrar di Aceh nih. Iya, silakan Pak Abizar di Aceh. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Ustaz, anak ingin bertanya Ustaz, masalah seputar riba yang terjadi di bank konvensional. Ada beberapa yang dialimkan ataupun Ustaz di daerah di sini mengatakan bahwasanya untuk syarat bertaubat dari dosa riba yang ketika kita meminjam uang ke bank konvensional, itu syaratnya Ustadz ini mengatakan bahwasanya harus kita kembalikan kembali uang yang kita pinjam tersebut ke bank semuanya, baru syarat taubat kita terpenuhi. Nah, kalau kita belum kembalikan semua yang kita pinjam ke bank, maka taubat tersebut katanya tidak diterima. Nah, ketika kita meminjam dulu di bank ini, kita belum tahu, Ustaz, belum tahu bagaimana konsekuensi riba, belum tahu hukum-hukum riba, cuma sekedar tahu riba-riba seperti itu aja. Tapi konsekuensi riba, dosa-dosa riba, kita belum tahu. Ketika kita sudah tahu, kita sudah meninggalkan dan kita membenci perbuatan tersebut dan tidak kita terjerumus lagi ke situ. Tetapi kata Ustadz ini tidak cukup dengan kita bertobat saja, tidak cukup. Kita harus mengembalikan sebesar mana dulu uang yang kita pinjam itu ke bank. Jadi ini salah satu cara bertobatnya. Mohon maaf Bapak, bagaimana Ustaz, dia sudah Bapak sudah nggak ada hubungan lagi dengan bank riba tadi. Ikan uang sejumlah yang kita pinjam dahulu sebelum kita paham itu tentang riba. Saya ulangi pertanyaan. Ya, Ustaz. Sekarang jadi, Bapak Ustaz, masih ada hubungan dengan bank tersebut atau sudah tidak ada, sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah selesai, ya, dan tidak ada lagi pembayaran ke bank riba, berarti sudah selesai ribanya.
semoga Allah ampuni. Yang wajib Anda bayar itu kalau belum selesai. Umpamanya sekarang dia kreditnya selama 5 tahun beli rumah. Baru 2 tahun Anda tahu bahwa itu adalah riba yang diharamkan Allah. Nah, Anda bertobat. Konsekuensi bertobat memang harus meninggalkannya. Tidak melakukan riba lagi. Dan meninggalkan riba tentu dengan menghentikannya, berhenti. Anda katakan, saya nggak mau bayar lagi bunganya, saya hanya membayar sisa pokok hutangnya. Saya pinjam dulu umpamanya 100 juta, sudah saya bayar 50, tinggal 50, hanya itu yang saya mau bayar. Kalau dia tetap minta ribanya, tidak boleh Anda berikan. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya sekaligus untuk Pak Abizar di Aceh ya. Jika masih punya urusan yang belum diselesaikan di bank tersebut, untuk utangnya belum sampai atau tidak berurusan lagi, itu mesti dilunasi juga. Dan jika sudah selesai, insya Allah Allah terima taubatnya insya Allah. Tapi kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Penerbit-penerbit banyak menuliskan kalimat seperti ini di awal buku, Ustadz. Tidak boleh menyalin atau memfoto dengan alat atau dengan cara apapun halaman manapun dari halaman-halaman buku ini kecuali dengan izin tertulis dari penerbit. Seperti itu, Ustadz. Jika buku-buku tersebut ditemukan dan disebarkan di internet secara cuma-cuma dan dibolehkan bagi siapa saja yang mengunduhnya, apa boleh mendownload atau mengunduh dan membacanya, Ustaz? Nah, hak orang yaitu penulis haram untuk diambil kecuali dia mengikhlaskannya. Bila hak buku tersebut adalah hak penerbit buku, tentu haram Anda mengunduh mengambilnya. nah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk kita atau saudara kita yang bertanya mengenai buku ataupun bacaan yang di-download di media manapun yang dilarang oleh penerbitnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya menjual kosmetik atau alat kecantikan tapi kita tidak mengetahui kehalalan bahan-bahan kosmetik tersebut? Kosmetik ini untuk pemakaian luar saja, Ustadz. Syukron, Ustadz. Wallahu a'lam. Ya, kalau tidak ada isu tentang kosmetik tersebut, hukum asalnya adalah halal. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita tadi mengenai kosmetik. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sehingga dia menjadi pemberat timbangan kita tatkala bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang sudah bergabung di 081175500606 untuk saudara kita yang di Bekasi, Umu Afa dan juga Bapak serta Abizar yang ada di Aceh. Dan semoga antum yang juga melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita bisa paham dari jawaban guru kita dan menjadi ilmu untuk kita bersama serta kepahaman, dan yang paling penting adalah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dan agar lebih terkondisikan kehidupan kita untuk menuju akhirat nantinya yang lebih bagus dan lebih baik guna berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa dan juga antum yang menyimak kita di kesempatan hari ini adalah akhir dari pertemuan kita untuk kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Baik, jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki, yang mampu dengan ilmunya berdakwah dengan